Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Yang kami hormati para pejabat, para tokoh masyarakat yang mulia, segenap a'immatil khususiyah, segenap muridin wal muhibbin wal mu'taqidin, para pengikut dan pecinta guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukru lillah. Malam ini kita memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah bersama-sama di dalam majlis zikrullah, bersama-sama di dalam majlis Hadratun Nabawiyah, membaca salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama dalam majlis Hadratul Ghawthiyah, majlis menyambungkan hati, menautkan rohani kita, membangkitkan kenangan manis bersama guru kita melalui cara mengikuti lantunan bacaan manaqib Sultanul Awliya Sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kini kita memohon kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bijahihim wa barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim wa bil khasah bibarakati ashabi hadzal khan Sultanul Awliya Sayyidina Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Syekh Muhammad Uthman Al-Ishaqi wa murabbi ruhina Sayyidina Asy-Syaikh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhum wa ardahum. Juga lantaran berkah dari kesungguhan kita hadir di majlis yang mulia ini pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua, keluarga, anak cucu keturunan kita, masyarakat sekitar kita, para pemimpin kita, juga seluruh bangsa kita senantiasa memperoleh limpahan rahmat dari Allah, memperoleh limpahan rahmat dari Allah, juga memperoleh maghfirah, pengampunan dari Allah. Di dalam berzikir, di dalam beribadah, di dalam berjuang di jalan Allah, lebih-lebih di dalam menjalankan lampah amalia, mengikuti guru kita, khususnya di dalam bernaung, berlindung di bawah atap at-thariqah, mudah-mudahan diberikan istiqamah, diberikan istiqamah, istiqamah diberikan tumaninah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita panjang umur ala ta'atillah wa ala sunnati wa mahabbati rasulillah wa ala i'tiqadil haqqi ma ibadillahi salihin wal ijtima' ma'ahum wal iqtida bihim. Kelak ketika mendekati akhir hayat kita, saat menjelang ajal kita tiba, akan dipanggil menghadap keharibaan Allah indan naza' fis sakarat. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tetap dalam iman, tetap dalam iman. Fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah, ala ridha wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atul uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan atas nama keluarga. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Romo Kiai Haji Muhammad Najib Zamzami. Kepada beliau kami haturkan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabil Mustafa wa alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral habaib wal muhtaramin, para kiai, para alim, para a'immatul khususiyah, wabil khusus para keluarga besar, famili dan kerabat dari Sayyidina wa murabbi arwahina Rawi Ahmad Asqad Ashadi radhiyallahu anhu. Wonten Mas Faik, wonten Mas Kevin, dan mungkin wonten ibu-ibu yang di dalam dua berkas dan rawuh tanpa Nyai Rostadi, para pengurus At-Thariqah dan Al-Khidmah berbagai tingkatan, mulai pusat sampai seranting, para jamaah, muhibbin, muridin, mu'taqidin, keluarga besar masyarakat Kunir dan sekitarnya, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kula bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia Allah ingkang kanugrah kepada kita sedaya. Mugi-mugi kita saged nyukuri nikmat-nikmat kasebut. Salawatullah wassalamu mugi tansah kasanjung wonten Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tiga matur suwun dhateng Khos Merauket minangka perpanjangan dari Sahibul Hajah Mas Ubri, Mbak Retno, kawula kaprih matur minangka keluarga. Sebelum kami lanjutkan, mohon ziyadah Fatihah doa. Kalau wau jam 19.40 Kang Masipun almarhum Haji Muhammad Nasir ini Bapak Bisri bin Taman kabudut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi ala ridha wa husnul khotimah. Ziyadah Fatihah kula nyuwun dhateng untuk banget ini Habib Mustafa Al-Jubri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Penghormatan kawan derek wonten ngajeng derek Romi Najib bil ittifaq, kaula mewakili pengurus dan jamaah khidmah sepindah matur suwun sanget dumateng keluarga, khususipun Mas Upik selaku keluarga dari almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Nasir, Ibu Hajah Lili Sumiati yang telah berkenan kerjasama dengan jamaah hikmah. Mudah-mudahan berkah majelis dalu menika sedaya amal kesanipun Bapak Nasir sekalian dipun tramiti Allah, sedaya kelepatan dipun pangapunten dening Allah lan pikantuk tempat wonten ingkang mulya wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, wonten dalu niki khususipun pribadi kula, umumipun jamaah hikmah pikantuk pelajaran yang sangat-sangat mulia. Kalau dipun dawuhaken dening Romo Najib bahwa dalu niki merupakan salah satu bentuk birrul walidain seorang anak kepada hati yang sepah. Ananging untuk menciptakan anak yang saged birrul walidain niki tidak mudah, sangat-sangat ewet, sangat-sangat angel. Mila dalu niki kula boten saged mbayangaken kados pundi bungahipun almarhum al-maghfurlah Bapak Nasir keluarga ingkang dipun kirimi doa dengan ribuan orang niki. Niki salah satu bentuk keestuan Bapak Haji Nasir di dalam mengikuti majelis al-hikmah dan mendidik, mengarahkan putra-putrinya untuk mengikuti al-hikmah. Jadi kathah di antara kita, bahkan seorang pengurus, bahkan seorang aimatil khususiyah ketika telah wafat
tidak bisa dikirim dengan seperti ini. Walaupun piyambakipun ketika hidup estu temen teng al-hikmah, tapi untuk mengarahkan putra-putri beliau kurang. Mila saking menika kawula atas nama pengurus monggo datang seluruh jamaah kita tingkatkan, mengajak keluarga kita, terutama anak-anak kita, agar kita kelak bisa dikirim seperti apa yang telah dipersembahkan oleh putra Bapak Haji Nasir pada malam hari ini. Ini semata-mata keestuan dari kesungguhan Bapak Haji Nasir, bukan karena hartanya, karena masih banyak orang yang lebih kaya dari Pak Nasir, tapi ketika wafat betul dikirim kados ngeten niki. Kita sama-sama tahu sinten Pak Haji Nasir. Pak Haji Nasir bukanlah pengasuh pondok pesantren. Beliau juga bukan seorang imam masjid. Beliau juga bukan seorang dai, tapi bisa dikirim dengan ribuan orang yang mendoakan beliau. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima beliau, kita dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkah doa panjenengan semua. Yang penting di dalam al-hikmah, selain estu lan teman sampun sering kula sampaikan, cukup derek dawuhipun Hadratus Syekh al-ahdu anis syekh, cukup nopo sing teko marsani gurumu. Di dalam mengawal majelis al-hikmah, Hadratus Syekh telah memberikan petunjuk atau memberikan pendamping, yaitu seorang pengurus. Di situ ada pengurus al-hikmah, juga ada pengurus thariqah, yang mana amaliyah yang telah ditentukan oleh Hadratus Syekh itu selalu dikawal oleh thariqah dan al-hikmah. Untuk itu di dalam kepengurusan al-hikmah sendiri, baik thariqah itu ada dewan penasihat, bahkan juga ada dewan fatwa. Untuk itu kami mohon, karena Hadratus Syekh telah membentuk kepengurusan yang mengawal adanya al-hikmah, kita jangan tergiur dengan apa-apa yang di luar al-hikmah. Bahkan ada majelis ataupun wali baru, bahkan ada pengangkatan mudin pun, kita jangan tertarik kalau itu tidak keluar dari al-hikmah, karena al-hikmah telah distrukturkan oleh Hadratus Syekh. Bahkan na'udzubillah, kalau apa-apa yang muncul dari luar al-hikmah sebaiknya kita abaikan. Itu bukan ketentuan dari Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Saki radhiyallahu anhu. Hadratus Syekh telah membentuk pengurus, andaikan ada apa-apa pasti melalui pengurus. Di situ pengurus ada dewan penasihat, juga ada dewan fatwa, bahkan lengkap sebagai perwujudan Hadratus Syekh. Ada 5 pilar. Tidak mungkin segala sesuatu keluar begitu saja. Untuk itu kita harus semua berhati-hati. Karena saat ini modelin itu kaum wendel-gendel. Moga-moga kula lan panjenengan sedaya estu selamat saged nderekaken Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Saki radhiyallahu anhu ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah malih matur suwun sangat dumateng keluarga almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Nasir. Mugi-mugi majelis nika terus istiqomah hatta ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuhu
ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آمين يا دائم الفضل على البريات ويا باسط اليدين بالعطيات ويا صاحب المواهب السنيات صلي وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيات فاغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله وانصرنا يا الله في هذه العلا إلى يوم المعاد برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين أما بعد hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami muliakan, segenap habaib, para alim ulama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat yang mudah-mudahan beliau semua senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus wabil khusus pada segenap habaib yang hadir di malam hari ini, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habib Mustafa Al-Jufri, Habib Muhammad Al-Attas, Al-Habib Haidar Al-Idrus, Al-Habib Abdullah Al-Habshi, dan seluruh habaib dan dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang hadir di malam hari ini. Kita doakan bersama-sama semoga para anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah baik zahir maupun batin, fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa kami sampaikan salam ta'zim kami kepada keluarga besar Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi. Juga yang terhormat kami sampaikan salam ta'zim kami kepada Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi beserta seluruh anak-anak cucunya dan keluarga besarnya yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis ini di malam hari ini tidaklah kita hadir dengan niat yang baik, tidaklah kita hadir dengan niat yang buruk sekalipun, tidaklah kita hadir tanpa niat sekalipun. Mudah-mudahan niat-niat baik dan hasil baiknya telah diwakili oleh Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa kami sampaikan salam ta'zim kepada jajaran kepengurusan Majelis Al-Khidmah dari pusat sampai seluruh jajarannya, kepada yang terhormat Ustadz Haji Huripan, Dr. Andes Jamaluddin Malik, dan seluruh jajaran pengurus Majelis Al-Khidmah rahimahumullah. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah untuk mengemban amanah di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, jamaah Majlis Al-Khidmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah fikih mengatakan idza wajadal ma'u batalat tayammum. Kaidah fikih mengatakan jika sudah ada air maka debu tidak sah hukumnya untuk dijadikan alat bersuci. Walhamdulillah, yang hadir di tengah-tengah kita bukan sembarang air. Yang hadir di tengah-tengah kita baik secara zahir, ribuan bahkan jutaan air yang hadir, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, wabil khusus guru-guru kita yang hadir di depan. Dan kami hanyalah sebuah debu yang lagi-lagi di kesempatan kali ini kami ditunjuk untuk menyampaikan mau'izah, judulnya di atas mimbar yang begitu keramat ini.
Namun insya Allah satu harapan dan doa kami dengan keberkahan sahibul majlis, dengan keberkahan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari, kita semua pulang dari majlis ini membawa ilmu yang barakah, membawa ilmu yang manfaat, dan membawa keberkahan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh bahagia di malam hari ini kita berkumpul di dalam satu majlis yang tanpa belajar hadis Nabi, tanpa belajar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, untuk mengetahui bagaimana sifatnya majlis-majlis yang di dalam majlis tersebut pasti mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW, tanpa menyebutkan hadisnya, tanpa menyebutkan ayat Qur'annya. Bukti dan rasa majlis tersebut kita sudah rasakan dan kita buktikan bersama-sama. Dari awal kita hadir, mulai membaca manaqib, dilanjutkan dengan doa-doa, dengan tawassul, membaca maulid, membaca tahlil, sampai doa maulid, sampai kita tutup dengan sambutan-sambutan, dan sebentar lagi kita tutup dengan doa. Tidak satupun dari jamaah majlis Al-Khidmah yang berdiri dan bergerak keluar dari majlisnya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan, yang pertama pastinya karena titisan didikan daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari, di mana beliau mengatakan intisari daripada majlis Al-Khidmah adalah pada doa penutupnya. Disitulah doa terbaik yang menentukan setiap dari kita akan pulang membawa ridha Allah, membawa keberkahan atau tidak. Dan tidaklah kita betah ribuan yang hadir dalam majlis Al-Khidmah kecuali dikarenakan Allah turunkan di dalam majlis tersebut as-sakinah, ketenangan, wa tuma'ninah, dan kenyamanan di dalam majlis. Tanpa kita bahas hadisnya dan ayatnya, kita semua membuktikan bahwa majlis ini tidak diragukan lagi, pasti di dalamnya membuahkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hadir di sini merupakan pilihan Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita duduk di sini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar tidak sadar, mau tidak mau, kita di malam hari ini sedang menjadi buah bibir, menjadi trending topik para ahlus sama dan para ahli arwah di alam arwahnya. Mau tidak mau, terlebih sahibul haul yang di malam hari ini dihauli oleh keluarga besar Bapak Gus Afiki, keluarga besar Haji Nasir dan Ibu Lili Sumiati. Ini beliau berdua dan keluarganya adalah orang yang paling beruntung di malam hari ini. Saya dengar tadi beliau Haji Nasir adalah salah satu pengurus dari sekian banyak pengurus Al-Khidmah. Beliau sampai sekarang 3 tahun yang lalu meninggal, tapi berkah seseorang 14 tahun lalu meninggal, sampai detik ini beliau masih merasakan keberkahannya. Jangankan kita yang hidup, yang meninggal saja Haji Nasir merasakan keberkahannya berkat baktinya kepada orang tua arwahnya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari. Sampai-sampai di malam hari ini beliau adalah orang yang paling beruntung. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan Yasin qalbul Quran. Yasin adalah intisari Al-Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidaklah membaca surat Yasin tersebut orang dengan niatan mencari Allah dan mencari keberhasilan dan keselamatan di akhirat, kecuali seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjutan hadisnya Nabi mengatakan waqra'uha ala mautakum fa innaha takunu syafi'an lahum yaumal qiyamah. Surat Yasin itu bacakan untuk orang yang sudah meninggal dari kalian, karena surat tersebut akan menjadi syafaat bagi mereka kelak di yaumil qiyamah. Maka di malam hari ini yang kita sama-sama baca bukan sekedar surat Yasin, doa
maulid, salawat, salam kepada Nabi Muhammad, tawassul, arwahus salihin kita hadirkan di tengah-tengah kita, maka yang pertama kali akan mendapatkan pahalanya adalah sahibul haul Haji Nasir dan Ibu Lili Sumiati, dan itu tidak lepas dari keberkahan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari. Kalau beliau mendapatkan keberkahan tersebut, apakah kita mendapatkan keberkahan? Iya. Dengan apa? Dengan yang saya sampaikan, kita sedang menjadi trending topik di Ahlus Sama dan Ahlil Allah. Pada saat kita berkumpul, Nabi mengatakan, "Ma min qaumin yadhkurunallah illa haffat bihimul malaikah." Belum disebut sama Allah, malaikat sebelum kita datang sudah membentangkan sayapnya untuk diinjak oleh majlis-majlis yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, lanjutan hadisnya Nabi mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan diliputi dengan rahmat kasih sayang Allah, sehingga yang datang bawa dosa, pulang dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang datang dengan hajat, pulang hajatnya akan digabulkan oleh Allah. Yang datang punya problem masalah kehidupan, berapa banyak orang pulang dari majlis Allah, majlis zikrullah wa zikrun Nabi Muhammad SAW, tanpa dia sadari pulang masalah kehidupannya diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir hadisnya Nabi mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut mereka yang hadir secara zahir maupun yang hadir secara batin atau secara ruhaniyah, dan kita yakini semuanya tidak satupun majlis al-khidmah diadakan kecuali ruhaniyah Kiai Haji Muhammad Uthman dan Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrani pasti hadir bersama-sama kita di dalam majlis al-khidmah. Maka nama-nama kita sedang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh malaikatnya. Apakah sampai di situ? Tidak, hadirin wal hadirat dimuliakan Allah. Nabi Muhammad SAW pun di malam hari ini sedang dibuat sibuk oleh jemaah majlis al-khidmah untuk memperhatikan satu persatu untuk dijawab salamnya oleh Nabi Muhammad SAW. Maka penduduk arwah di alam arwah sana, mereka setiap hari dari orang solehnya, tolehnya, orang fasiknya, seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman manusia terakhir meninggal di hari ini, seluruh ahli arwah di alam arwahnya, setiap hari mereka memperhatikan, menanti-nanti apa yang akan dilakukan oleh ruhnya Nabi Muhammad SAW. Tahukah kita apa yang sedang dilakukan oleh ruh Nabi Muhammad di malam hari ini? Malam hari ini, tepat dari mulai jam 7 tadi sampai di akhir majlis nanti, setiap waktunya, setiap detiknya, Nabi dengan ruhnya sedang menyebut-nyebut nama seluruh majlis al-khidmah, nama-nama orang yang hadir di dalam majlis al-khidmah di malam hari ini. Maka dari itu, hal ini, kemuliaan ini sudah mewakili kemuliaan demi kemuliaan yang begitu banyak di dalam majlis ini. Disebut saja kita oleh Nabi Muhammad di alam arwah sana, itu sudah menjadikan kita begitu mulia di sisi Allah. Dan betapa bahagianya Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari pada saat di alam arwah sana. Beliau sedang berkumpul dengan Rasul SAW, menyaksikan muhibbin, para mu'taqidin. Meskipun sudah 14 tahun yang lalu beliau meninggal, tapi di malam hari ini saya yakin, hakul yakin, beliau bahagia karena melihat nama kita sedang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak terjadi. Apa yang dilakukan oleh keluarga daripada Haji Nasir beserta Ibu Lili Sumiati tidak akan terjadi, dihauli, didoakan, dikirimkan Fatihah, dikirimkan doa, kecuali dikarenakan beliau telah mengambil bagian daripada konsekuensi kebaktian seorang anak kepada kedua orang tuanya. Karena Nabi SAW mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Jika kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, maka secara otomatis Allah akan beri hidayah dan taufik kepada anak cucunya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Beliau tidak didoakan oleh sekian banyak umat, oleh sekian banyak orang. Setiap tahunnya dirayakan haulnya.
kecuali karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada beliau, kepada Haji Nasir beserta istrinya, wahai fulan, kau dulu berbakti kepada orang tuamu, kau berbakti kepada gurumu, maka tenang, aku Allah telah menitipkan hadiah untuk mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Apa hadiah Allah? Saya akan jadikan putra putrimu sampai anak cucumu akan berbakti kepadamu saat kau sudah tidak ada di muka bumi ini. Nabi mengatakan al-birru la yansa, kebaikan tidak akan pernah dilupakan. Wa dzanbu la yunsa, keburukan pun tidak akan pernah dilupakan. Wa dayyan la yamut, yang menulis kebaikan dan memberikan ganjaran, menulis keburukan dan memberikan balasan tidak pernah meninggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan i'mal masyita, lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Kalian ingin beribadah, silahkan, kata Nabi. Kalian ingin buat maksiat, silahkan. Tapi ingat, kama tadinu tudani, sebagaimana yang kalian lakukan sekarang, maka kelak di yaumil kiamah atau di dunia sendiri kalian akan menanggung resikonya. Kalian buat ibadah, maka pahala resikonya. Kalian buat maksiat, maka dosa risikonya. Dan di malam hari ini kita sedang membuat pahala seorang anak yang sedang berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bicara kedua orang tua, bakti sama orang tua ini sangat sensitif, Bapak Ibu sekalian. Berbakti kepada kedua orang tua hanya taufik dan hidayah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk anak bisa bakti kepada kedua orang tua. Gak mudah. Orang buat bakti sama orang tua itu gak mudah. Karena konsekuensi, bahaya dan faidah dari orang yang berbakti kepada kedua orang tua pun tidak main-main Allah siapkan dan Nabi SAW persiapkan. Ada sedikit-sedikitnya dari sekian banyak bahaya atau dampak efek samping dari seorang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ada dua hal. Yang pertama, hati-hati buat orang yang tidak bakti kepada kedua orang tuanya. Apa yang pertama? Yang pertama, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yakhafu alaihi ayyamuta ala su'il khatimah. Ditakutkan anak tersebut akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Belum meninggal, anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya bisa jadi mati dalam keadaan su'ul khatimah. Buktinya mana? Dibuktikan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sering mendengar ceritanya, tapi jarang kita bawa hikmahnya ke dalam rumah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Apa yang terjadi kepada sahabat Nabi yang bernama Alqamah? Alqamah hidup bersama Nabi, sholat di safnya Nabi, mendengar Al-Quran langsung dari lisan Nabi, ngaji langsung bersama Rasulullah, setiap hari memandang Rasulullah, sampai Alqamah menyandang predikat sahabat yang bukan main-main predikat sahabat. Predikat sahabat itu, jika auliaillah satu dunia dikumpulkan untuk menyaingi satu saja makomnya sahabat, tidak akan bisa menyaingi. Karena mereka memiliki kemuliaan, kehormatan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi berhadapan dengan hal yang satu ini, betapa sensitifnya kebaktian dan kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Di akhir hayat Alqamah, karena di dalam hidupnya Alqamah tinggalkan ibunya, tinggal di pesisir Madinah, di pinggiran kota Madinah. Dia lebih memilih hidup bahagia dengan istrinya tanpa memikirkan bagaimana nasib ibunya. Alqamah pada saat hendak meninggal dunia, para sahabat geger karena masa iya orang yang sholat di shaf pertama Nabi Muhammad, setiap hari hadir dalam majlisnya Nabi Muhammad. Tapi pada saat meninggal dunia, sagula alaih, berat lisan Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka saking gegernya sahabat mengutus panggil Rasulullah, bagaimana kondisi Alqamah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pada saat Nabi SAW datang, apa yang dilakukan Nabi? Kita kenal Nabi Muhammad begitu cinta kepada umatnya. Kita kenal Nabi Muhammad begitu rindu kepada umatnya. Tapi pada saat berurusan dengan kedurhakaan kepada orang tua, Nabi pun angkat tangan.
Ya Rasulullah, bantu Alqamah untuk la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jangankan orang hidup sahabat yang mati setelah zaman Nabi Muhammad saja, ketika dia hidupnya cinta Nabi, cinta Allah, beribadah dengan Nabi, salah satu hadiah Nabi dengan ruhnya Nabi Muhammad akan mentalkin dia ketika sakaratul maut. Tapi ini sahabat Nabi nggak ditalkin sama Nabi karena berhadapan dengan hal yang sensitif tadi. Rupanya Alqamah ada urusan pribadi sama orang tuanya. Dipanggil ibundanya untuk dihadirkan di situ. Nabi bilang, wahai ibunda Alqamah, saya dengar Alqamah menelantarkan engkau. Maka yang menyebabkan Alqamah tidak bisa bersyahadat ini karena engkau belum ridho kepadanya. Ridhoi Alqamah, wahai ibu. Ibu Alqamah bilang, enggak ya Rasul, saya sakit hati sama anak saya. Seumur hidup dia gak ngurusin saya, dia tinggalkan saya, dia lebih pilih istrinya kebanding saya. Sekarang waktunya dia rasakan akibatnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecerdasannya panggil sahabat, kumpulkan kayu bakar wahai para sahabat. Ambil kayu bakar, maka didatangkan kayu bakar. Hendak apa ya Rasulullah? Kita akan bakar jasad Alqamah sama-sama. Maka ibunda Alqamah dengan kasih sayang seorang ibu yang tidak terhingga sepanjang masa mengatakan kepada Rasulullah, jangan ya Rasul, hendak kau apakan putraku, aku bakar wahai ibunda Alqamah. Jika kau tidak ingin maafkan dia, biar Alqamah dibakar di dunia sebelum Alqamah dibakar di akhirat nanti. Maka ibunda Alqamah dengan mudah mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku ridho kepada Alqamah. Spontan setelah ibunda Alqamah mengucapkan ridho, lisan Alqamah pun dengan mudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau sahabat saja karena kedurhakaan kepada orang tua sulit untuk menghadapi sakaratul maut, sahabat itu kata Nabi SAW, kulluhum udul, semua sahabat saya itu seperti bintang-bintang, mereka semua adil. Bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, dengan siapapun kamu ikuti kali kamu mendapatkan petunjuk, siapapun sahabatnya. Tapi berhadapan dengan durhaka orang tua, mohon maaf, predikat sahabat sekalipun tidak bisa membantu Alqamah untuk masuk selamat ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati kita punya tanggung jawab untuk bakti kepada kedua orang tua kita, baik secara jasad dan disinggung oleh Kiai Najib tadi, bahwa orang tua bukan hanya yang melahirkan, tapi yang mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa afdaluhum, mereka yang paling afdal dari semua jenis orang tua. Dan orang tua kita di sini, orang tua muhibbin jamaah khidmat di sini, siapa lagi kalau bukan Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari. Kita semua punya kewajiban bakti kepada beliau hayatan wa mautan, dalam keadaan beliau masih hidup sampai beliau meninggal dunia. Apa tanggung jawab kita sebagai murid kepada gurunya setelah mereka meninggal dunia? Guru kita nggak minta apa-apa. Saya dengar salah satu tausiah Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari pada saat beliau sudah sakit di akhir hayatnya. Beliau bilang ada dua perasaan yang saya rasakan. Yang pertama saya senang, yang kedua saya susah, kata beliau. Saya pun bingung yang dengar tausiah beliau. Saya dengar yang pertama beliau senang karena bagaimana kondisi beliau sebelum meninggal. Orang tuanya Hadratus Syekh Haji Uthman dengan para guru bahkan arwah salihin datang menghampiri beliau sebagai isyarat untuk sebentar lagi beliau akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bilang, saya senang ketemu sama mereka arwah orang soleh. Saya senang ketemu sama mereka orang-orang soleh, para ahlillah datang di dalam mimpi saya. Tapi yang buat saya susah, kata beliau. Apa yang buat beliau susah? Bagaimana nasib anak murid saya setelah saya meninggal? Bagaimana nasib jamaah khidmah setelah saya meninggal? Siapa yang akan melanjutkan thariqah ini, kata beliau. Beliau pun di dalam mimpinya kepada arwah orang saleh tersebut mengatakan, saya minta jaminan. Minta jaminan untuk apa? Untuk anak murid saya. Anak murid saya bukan setahun setelah meninggal beliau, 2 tahun setelah meninggal beliau. Siapapun yang masuk di dalam naungan anggota murid daripada Syekh Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari, mereka di pundaknya memiliki tanggung jawab untuk berbakti kepada beliau. Apa tanggung jawabnya? Jangan buat beliau susah. Beliau itu khawatir kita keluar dari jalur. Beliau itu khawatir mau meninggal yang dipikirin kita.
Saya dengar, ya Allah, seandainya saya punya guru seperti ini, maka saya akan gigit guru tersebut dengan geraham saya dan tidak akan pernah saya lepaskan sampai saya meninggal dunia. Maka kewajiban kita sebagai murid beliau bukan hanya hadir saja di dalam majelis maulid, bukan hadir saja di dalam majelis zikir beliau, tapi pulang amalkan, ikuti, dengarkan, jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau orang Indonesia ini sudah nggak kurang syafaat Nabi Muhammad, maulid begitu banyak, majelis zikir begitu banyak, tapi berapa banyak orang yang pulang dari maulid membawa cinta yang tulus kepada Nabi, membawa sunnah Nabi, bawa akhlak Nabi. Itu semua kewajiban kita sebagai anak murid beliau. Jangan kita siksa beliau, beliau sedih. Mereka la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Allah, diberi rezeki oleh Allah. Rezekinya itu berupa apa? Diizinkannya mereka untuk menyaksikan apa yang dilakukan oleh anak muridnya, terlebih keluarganya. Maka beliau akan tersiksa ketika melihat kita melenceng dari jalan beliau. Itu bukti bakti kita kepada beliau. Dan bahaya yang kedua, orang ketika meninggal, orang ketika hidupnya durhaka kepada kedua orang tuanya, hati-hati, dia akan terhalang dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua umat Nabi Muhammad pasti dapat syafaat, kecuali golongan yang satu ini, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Diriwayatkan dalam kitab Nasaihul Ibad, cerita bagaimana Nabi Muhammad nanti di yaumil qiyamah sibuk mengurusi daripada umat-umatnya. Yang berzina dikasih syafaat, yang minum khamar dikasih syafaat, yang buat maksiat ini dikasih syafaat. Sampai selesai diurus oleh Nabi semuanya, Nabi bilang sama malaikat Jibril, wahai Jibril, masih adakah dari umat saya yang belum saya beri syafaat? Ada ya Rasulullah. Siapa golongan itu wahai Jibril? Mereka adalah umat-umatmu yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kenapa saya nggak bisa kasih syafaat buat mereka? Ya, Allah tidak mengizinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada golongan hambamu ini. Akhirnya Nabi pun, sebagaimana kita kenal cintanya luar biasa sama umatnya, Nabi nggak berhenti di situ. Nabi usaha tanya sama Allah, ya Allah, kenapa umat yang ini nggak boleh saya kasih syafaat ya Allah? Bukankah kau mengatakan inna lan nuhzika fihim? Ya Allah, Allah nggak bakal ngebihin Nabi Muhammad karena perkara umat, tapi kok ini nggak boleh masuk surga, nggak boleh dapat syafaat. Allah bilang sama Nabi, ya Muhammad, memang betul saya izinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada umatmu, tapi yang untuk satu ini enggak. Karena aku Allah punya ketentuan. Aku Allah sudah deklarasikan pada saat kau hidup dan kuutus kau menjadi nabi untuk sampaikan kepada umatmu bahwa ridallah fi ridal. Ridha Allah aku titipkan kepada ridha kedua orang tua. Bagaimana mungkin saya terima syafaatmu demi engkau Muhammad, sedangkan aku Allah punya ketentuan hukum dengan hambamu, dengan umatmu. Dan aku Allah laisa bidzallamin lil abid. Saya tidak akan zalim sama hamba saya. Saya tidak adil kepada hamba saya. Sehingga Nabi SAW angkat tangan untuk memberikan syafaat umat ini. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Nabi berangkat datang ke surga. Didatangi oleh Nabi orang tua yang anaknya di dalam neraka tidak bisa diberi syafaat. Nabi bilang, wahai orang tua fulan bin fulan, syafaati putramu, ridhoi putramu, karena syafaatku terhalang dengan ridhomu, kata Rasulullah SAW. Maka orang tua tersebut meridhoi anaknya, barulah syafaat Nabi Muhammad diterima, dan mereka adalah orang yang terakhir golongan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Nah, maka dari itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari majelis haul ini, marilah kita belajar bagaimana kebaktian kita sebagai anak kepada orang tuanya. Dan orang tua bukan hanya sekedar orang tua yang melahirkan kita, tapi juga orang tua yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat contoh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrar. Tidak usah jauh-jauh, kita contoh beliau saja. Apa yang menyebabkan Hadratus Syekh Kiai Haji Uthman Al-Ishaqi datang ke dalam mimpi beliau?
Apa yang menyebabkan itu? Kalau bukan kebaktiannya Hadratus Syekh Haji Ahmad Asrari kepada abahnya. Beliau anggap abahnya bukan sekedar abul nafkah, abul jasad, tapi abul ruh. Dianggap abahnya besar di matanya, sehingga jangankan untuk kurang ajar sebagai anak kepada orang tua, murid kepada guru saja dia tidak berani, karena beliau anggap orang tuanya bukan sekedar orang tua, tapi guru dalam kehidupan. Ikuti jalur beliau, sehingga kita ketika meninggal dunia setidaknya kita tidak dihadiri oleh orang tua jasad kita, orang tua roh kita datang untuk membimbing lisan ini, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Yeah.